Oke, terima kasih teman-teman yang masih bertahan di sini. Ini adalah kelas yang terakhir. Di sebelah juga ada kelas terakhir. Jadi ini adalah kelas terakhir kita untuk Indonesia Women Entrepreneur Conference. Dan hari ini atau di kelas ini kita mau bicara mengenai sesuatu yang sangat relevan dengan kemajuan digital kita pada saat ini. Seperti kita tahu, digital itu punya dua sisi, baik dan buruk. Udah pasti ya, teknologi itu selalu ada yang seperti itu. Dan sesuai dengan pekerjaan teman-teman semuanya berbisnis, kita hari ini mau bicara mengenai customer service di era medsos. Kita sebenarnya udah tahu bahwa seorang pemilik bisnis pasti harus punya kemampuan mengelola customer, yaitu customer service ya. Karena customer itu pasti kepengen dicolek, kepengen diurus, kepengen diperhatikan dan lain-lainnya. Namun di era sosmed ini, customer service ini menjadi sangat bikin PR ya kalau menurut saya. Karena semua orang itu punya kemampuan lebih untuk berbicara di ranah visual atau di ranah maya, yaitu misalnya mereka mempunyai account sosial media. Dan kita tahu jari-jari kita itu emang gak ada otaknya kan, karena otak ada di sini, sebenarnya jarinya ada di sini gitu. Jadi kita melihat orang tidak mempunyai batasan apapun untuk berkomentar di sosial media. Saya berharap sih teman-teman di sini bukan yang geng julid ya. Nah, dalam konteks berbisnis sebenarnya yang menjadi PR adalah ketika konsumen kita merasa tidak diperhatikan atau tidak sesuai produk yang dia beli dengan keinginannya, merasa kecewa dengan pelayanan kita, umumnya mereka akan ngomong dulu di sosial media, nyanyi aja dulu, gue nggak suka nih sama misalnya toko roti ini, saya nggak suka sama baju ini dan seterusnya, dengan kata-kata yang sangat pedas dan membuat itu menjadi suatu tendensi bagi orang lain untuk mengatakan hal yang sama. Nah, ada juga mungkin mereka akan langsung berbicara dengan pemilik usaha, katakanlah dia mungkin mend-DM atau segala macam, tapi itu juga tidak menutup keinginan mereka untuk tetap nyanyi itu. Gitu. Kalau teman-teman yang main Twitter, main Facebook, apalagi ya, penuh dengan orang-orang julid gitu. Kalau buat saya, main Instagram atau sekarang kita main TikTok, itu kita melihat bahwa para wirausaha ini PR-nya banyak banget ya gitu. Kalau orang nggak suka sama kita, seolah-olah kita udah orang yang paling bersalah atau paling jelek di dunia ini. Yang menjadi PR adalah kita harus gimana gitu. Seorang wirausaha sekarang itu sebenarnya harus punya kemampuan komunikasi yang kayak apa. Karena kan tidak mungkin sedikit di antara kita yang sekolahnya adalah public relation gitu misalnya, atau kemampuan sekolahnya marketing atau sekolahnya journalism atau yang apa gitu. Tetapi kemampuan komunikasi itu harus kita miliki. Nanti mungkin kita akan banyak bicara best practice dan juga please teman-teman untuk sharing pengalaman mungkin tentang isu ini. Nah, hari ini untuk membicarakan hal yang sangat penting ini dan relevan, saya punya tamu yang sangat istimewa. Kita panggilkan aja ya, Mbak Emilia. Silakan. Kita tepuk tangan dulu dong. Kita duduk aja Mbak. Oke. Oke, saya perkenalkan teman-teman, ini adalah Mbak Emilia Basar dan kehadiran beliau di acara kita Indonesia Women's Forum itu mewakili dari Perhumas, salah satu knowledge partner dari program ini. Nanti mungkin Mbak Emilia bisa cerita dulu ya Perhumas itu apa, kenapa dia ikut campur di acara kita ini kan, gitu. Walaupun saya yang telepon sih sebenarnya, gitu. Dan Mbak Emilia ini saya bacakan, beliau adalah seorang ahli komunikasi dan isu yang tadi saya sebutkan itu makanan sehari-hari beliau. Jadi beliau ini di Perhumas adalah ketua bidang konvensi dan PR Awards, dan beliau sudah berpengalaman selama lebih 20 tahun di bidang komunikasi dan public relations, dan pada tahun 2008 Mbak Emil mendirikan Center for Public Relation
outreach dan komunikasi yang menyelenggarakan pelatihan, riset, konsultasi di bidang PR dan komunikasi. Jadi kita akan pick her brain untuk ngobrol ini. Mudah-mudahan kita bisa terinformasi setelah ini dan nggak panik kalau tiba-tiba usaha kita viral untuk hal-hal yang negatif gitu kali ya. Oke, selamat pagi lagi. Selamat sore Mbak Emilia. Halo Mbak Peti. Oke. Mbak, teman-teman kita tepuk tangan dulu deh. Kayaknya kita udah capek nih. Oke. Mbak, sebelum kita ngobrol tentang customer service di era medsos, Mbak Emilia cerita dulu dong, Perhumas itu sebenarnya apa? Perhumas itu kepanjangan dari Perhimpunan Humas atau Hubungan Masyarakat Indonesia. Ini sudah tahun lalu ulang tahun yang ke-50, jadi berdiri sama dengan Femina ya. Oh ya. Kalau gitu kemarin harusnya barengan ya rayainnya ya. Iya, harusnya tiup lilin di sini tuh. Sayang ya. Iya, tanggal 15 Desember 72. Jadi tahun ini yang ke-51. Itu juga pasti tapi nggak sama dengan kita kan? Kita kan lebih sama. Nggak sama. 17 tahun kan Mbak kita ya. Saya lebih tua sedikit. 18 tahun. 18. Oke. Nah, kemudian juga ini satu organisasi yang menaungi para profesional komunikasi atau humas, tapi di dalamnya juga ada teman-teman media, advertising gitu ya. Dan kemudian kita di situ nggak cuma dari berbagai lembaga, paling banyak memang dari perusahaan, tapi juga ada dari lembaga pemerintah, PTN, termasuk juga dari NGO. Nah, di dalam organisasi ini kita sebenarnya berbagi informasi, kemudian meningkatkan kapasitas dari setiap anggotanya, dan juga termasuk adalah berjejaring dengan berbagai lembaga atau perusahaan. Nah, ini paling penting ya, berjejaring. Kayak gini nih, teman-teman di sini kan berjejaring ya. Jadi kalau dari sini jangan langsung bubar, langsung kenalan ini tuh. Itu yang di belakangnya Mbak Anggia tuh langsung kenalan tuh berdua tuh, yang punya Ekoprint, nah sama sebelahnya itu. Nah, seperti itu kira-kira ya. Kemudian juga di Perhumas ini anggotanya banyak ya Mbak Anggia ya. Ini Mbak Anggia Kepala Sekretariat Perhumas ini. Halo Mbak Anggia, berdiri dong. Ya, jadi kalau mau daftar boleh langsung ke Mbak Anggia, dan di tahun 2023 ini kita ada acara KHI, Konvensi Humas Indonesia tanggal 2 sampai 4 Agustus di Semarang, dan juga ada PR Excellence Award. Dan teman-teman boleh ya, meskipun, tapi kan saya UMKM, kita nggak lihat itunya, kita ngelihat bagaimana teman-teman misalnya punya campaign, punya kegiatan sosialisasi, edukasi yang lewat digital media misalnya, itu juga bisa masuk di situ juga. Jadi ini mumpung karena kita bicara tentang customer service di media sosial. Nah, di era media sosial, di era digital ini. Jadi teman-teman kalau punya program yang terkait dengan produk teman-teman dan banyak kampanye juga, itu boleh nanti ikut PR Excellence Award. Itu ada Mbak Anggia, langsung bisa daftar di situ, masih sampai tanggal 17 Juli pendaftarannya. Itu sebagian kecil aja. Kalau sebagian yang agak besarnya kita butuh waktu 2 SKS kira-kira begitu. Oke, sampai besok ya. Sampai besok. Oke, jadi teman-teman, Perhumas adalah himpunan public relation di Indonesia ya. Di sini ada teman-teman yang lulusnya dari PR nggak? Oke. Oke, nanti bisa bergabung loh di Perhumas ya. Ya, boleh banget. Boleh banget. Oke, teman-teman, jadi kita mau bicara mengenai customer service di era medsos. Saya juga mau menyapa teman-teman yang ada di online. Seperti tadi, Anda semua juga bisa mengajukan pertanyaan, nanti boleh dipilih sama Mbak Fonda untuk kita bahas di sini ya. Nanti Mbak Emil akan menceritakan apa aja sih yang sebenarnya kita perlu tahu tentang isu ini. Tetapi saya mungkin memberikan beberapa poin bahwa yang mau kita bahas hari ini adalah prinsip dasar memperlakukan konsumen di era medsos. Seperti saya bilang tadi, semua orang punya power di jarinya. Kemudian yang kedua, bagaimana menangani damage atau kerusakan akibat komplain yang viral, yang susah banget diberhentiinnya. Kadang-kadang banyak perusahaan, terutama yang kecil-kecil atau yang gede juga ya, tutup cuman gara-gara dikomplain. Karena dia udah nggak tahu, ini udah snowballing kemana-mana, udah susah dipadamkan apinya. Jadi itu harusnya bagaimana. Kemudian yang ketiga, justru bagaimana kita bisa riding the wave sebuah
viral yang positif karena perusahaan kita. Itu banyak terjadi juga dan tidak banyak teman-teman UKM yang bisa menggunakan ini. Padahal itu adalah salah satu cara marketing yang murah meriah, yang ribut orang lain, keuntungannya ada di kita. Dan kemudian yang keempat adalah bagaimana kita bisa sambil mendidik konsumen kita untuk lebih bertanggung jawab terhadap opini yang dia sampaikan di sosial media. Terutama yang kaitannya dengan hubungan konsumen dan produsen gitu ya. Jadi intinya adalah ya seperti saya bilang tadi, jari kita ini memang nggak ada otaknya, karena otak kita ada di sini, jarinya di sini. Tetapi kita mungkin bisa mendidik mereka untuk tidak memperlakukan power yang besar ini untuk atau membuat orang malah menjadi dirugikan gitu ya, Mbak Emilia. Saya kira itu Mbak Emilia mau cerita nanti dengan PowerPoint-nya, dengan presentasinya dan akan berkomunikasi dengan teman-teman. Silakan Mbak. Terima kasih Mbak Peti. Saya boleh berdiri nggak Mbak? Boleh, silakan. Oke. Terima kasih Mbak Peti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, ibu-ibu. Ini kita berasa seperti PPG ya, Powerpuff Girl. Semuanya perempuan muda di sini ya, keren banget. Juga teman-teman yang di online, ini ya di online kameranya di sini ya. Oke, baik. Boleh kita langsung? Ya, kita bicara tentang ini. Tapi sebelumnya saya mau tanya, apakah ada yang belum punya media sosial? Ini pertanyaannya, bukan apakah ada yang sudah punya ya. Apakah masih ada yang belum, teman-teman yang tidak menggunakan media sosial sebagai media komunikasi kepada konsumennya? Ada yang belum perusahaannya? Nggak ada ya? Oke, sip. Kalau gitu gampang ya. Lanjut. Ya, ini tentang saya. Selain saya juga sebagai pengurus Perhumas, saya juga ada di komunitas UMKM Naik Kelas. Ini kaitannya dengan teman-teman di sini ya. Sebagai wakil ketua umum bidang peningkatan kapasitas. Jadi kerjaannya itu bikin pelatihan, workshop, FGD, termasuk juga rencananya akan ada 1000 motivator bisnis oleh Pak Mario Teguh dan juga kerjasama dengan lembaga pendidikan di luar negeri di Amerika untuk peningkatan kapasitas UMKM di Indonesia, gratis semuanya. Nah itu salah satu kegiatan yang saya dan tim itu di tim bidang peningkatan kapasitas ini kita selenggarakan. Nanti teman-teman boleh tanya lebih lanjut. Sementara kalau di Perhumas jelas ya juga ada concern juga untuk teman-teman UMKM, tapi memang pada kegiatan yang berbeda untuk kampanye, untuk edukasinya, pengembangan kapasitas juga ada di situ. Lalu juga karena tadi saya ada teman, siapa namanya Mbak? Yang ini ya, ya. Coba berdiri deh. Tahu nggak ini bajunya apa? Bajunya? Ekoprint, ya betul banget ya. Mbak Ana ya? Ya Mbak Ana pakai Ekoprint. Saya mau kasih tahu, saya juga praktisi komunikasi perubahan iklim sejak sekitar 10-11 tahun yang lalu. Makanya langsung saya lihat selendangnya tadi ya, cantik banget ya. Terima kasih Mbak Ana. Thank you ya. Terus gimana tuh ya kalau saya dengar, saya hampir kalau pergi keluar kota itu cukup sering tanya di sini ada nggak sih pelaku usahanya gitu, terutama yang perempuan. Padahal nggak ada kaitannya dengan kerjaan saya sebagai konsultan, praktisi, tim ahli gitu. Tapi pengen aja tahu. Jadi makanannya, kemudian juga barang-barang produk lokalnya. Dan biasanya saya cukup sering juga beli barang produk lokal yang ada di daerah. Karena banyak dan unik, walaupun itu cuman tempat yang kecil, tapi itu khas, nggak ada di toko, nggak ada di tempat yang lain. Dan itu membuat kita jadi lebih punya keistimewaan gitu ya, beli produk-produk perempuan seperti itu. Kemudian juga ini kegiatan saya yang lain, lanjut. Ya ini tentang Perhumas. Tadi sudah disampaikan ya Mbak Peti ya, jadi kita bisa lanjut lagi. Ini tujuan dari Perhumas, meningkatkan kemampuan profesional para humas. Tadi teman-teman ya yang lulusan humas itu juga boleh bergabung di Perhumas. Lanjut. Ini masih tentang Perhumas untuk meningkatkan skills, knowledge, dan juga kita ada program sertifikasi dan akreditasi humas sebagai seorang profesional humas. Itu juga ada programnya. Silakan lebih lanjut itu tanya ke Mbak Anggia. Lanjut.
Selain itu juga kita nih beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh profesional PR seperti ini. Salah satunya adalah punya kemampuan digital storytelling. Ini juga nanti bisa nggak sih kita laksanakan atau kita aplikasikan pada program pemanfaatan digital media bisa ya. Oke, ini tentang perhumas. Lanjut. Oke, next. Di mana next ya? Ke sini apa ke situ? Ke sana ya. Teman-teman, 5 tahun yang lalu saya mendirikan usaha setelah sekitar 20 tahun. Itu saya bekerja sebagai seorang profesional komunikasi PR, komunikasi perubahan iklim gitu ya. Kemudian saya mendirikan Siprocom, Center for Public Relations, Outreach and Communication. Itu komunikasi banget, termasuk komunikasi perubahan iklim ada di situ juga. Nah, ini waktu saya mendirikan ini, kata orang ngapain juga udah paruh baya gitu ya katanya ya. Bikin perusahaan, tapi niatnya adalah pertama kita punya idealisme, benar gak sih? Teman-teman kenapa bikin perusahaan? Punya idealisme kan? Betul ya. Kemudian yang kedua apa? Punya kebebasan mengatur waktu, benar banget ya. Yang ketiga, explore, mengembangkan diri sendiri. Yang relasi, betul sekali. Kemudian juga nge-branding, ada lagi? Punya income sendiri. Bermanfaat buat orang lain, betul banget ya. Tepuk tangan buat semuanya. Keren banget ya. Jadi sebetulnya kenapa kita punya perusahaan harus diawali dengan niat baik. Salah satunya adalah supaya orang lain bisa juga yang punya keahlian, yang punya keterampilan, yang punya kemampuan gitu ya, itu bisa membantu bersama-sama mengembangkan usaha kita juga. Karena kan mengembangkan usaha juga nggak gampang. Kemudian yang kedua, ketika bikin usaha ini 5 tahun yang lalu, sejak awal saya bikin kegiatan sosial yang namanya Green and Social Movement. Jadi setiap minggu itu ada kegiatan taman kreatif, ada juga digital. Ini kaitannya apa sih dengan konsumen? Ada. Ya, kemudian setiap minggu itu ada kegiatan sosial anak-anak sekitar kantor datang, kemudian mereka main, baca, storytelling, berkebun dan yang lainnya. Pokoknya banyaklah kegiatan ya. Itu sejak 5 tahun yang lalu. Siapa yang bantuin saya? Volunteer muda. Apa keuntungannya buat konsumen? Ada. Salah satunya adalah meminimalisir komplain dari konsumen. Jadi konsumen itu kalau komplain itu enggak udah 5 tahun ya. Itu hampir nggak ada di medsos, di komen tuh nggak ada. Tapi mereka DM kalau nggak puas. Ya. Yang kedua adalah kegiatan sosialnya tuh ada aksi iklim, ada Climate Communication Forum, ada IG Live Bincang Bumi sejak 2020 dan juga kegiatan yang lain. Nah, kenapa bikin kegiatan sosial? Emang dananya ada nggak ada dananya? Tapi kok bisa? Bisa. Kenapa? Kita punya buku dari anak-anak kita misalnya. Terus udah gitu anak sekitar rumah awalnya begitu, diundang untuk baca buku. Kenapa saya ngundang mereka baca buku? Supaya mereka itu berwawasan, bijak, ngomongnya, attitude-nya, perilakunya juga lebih baik. Kalau baca buku kan gitu ya. Kemudian susah nggak? Susah. Sampai kemudian, kamu sini dipanggil satu-satu. Kalau baca ini saya kasih loh majalah ini. Kalau kita baca ada majalah Bobo dan yang lainnya. Terus saya bilang mana anak saya, boleh ya dikasih gratis. Jadi kalau datang itu dikasih majalah. Kadang-kadang dan setiap minggu itu kita kasih makanan. Supaya kenapa? Mereka tertarik datang. Sampai seperti itu. Niatnya adalah supaya mereka punya kemampuan yang baik. Nah itu salah satunya, Green and Social Movement. Dan kemudian ini ada di majalah Mix Markom, kegiatan kami. 1 halaman ini gratis. Ya. Lanjut, kalau beriklan pasti mahal ya. Kita kan nggak ada dananya kalau beriklan ya. Kalau UMKM kan dananya tipis banget ya kalau beriklan ya. Oke. Lalu bagaimana kita membaca ini? Saya mulai dari data dulu nih teman-teman. Kita lihat di sini siapa yang target sasarannya adalah umur 55 ke atas. Angkat tangan ya. Ada Bapak Ibu? Nggak ada bapaknya ya teman-teman? Ibu-ibu, ada bapaknya di belakang dikit. Ada yang sasaran 55. Misalnya apa? Apa sih produknya yang 55 ke atas? Kesehatan, betul. Apalagi? Makanan kesehatan, vitamin, kecantikan juga. Oh iya dong ya. Ya Bu ya kita mau ya kecantikan ya.
penting banget itu ya. Anti semualah Bu, kalau saya bukan anti aging aja ya, gitu kan. Anti kerut, anti ini gitu kan, semuanya. Ada nggak yang 55 ke atas sasarannya? Kalau kita baca ini, mereka itu nggak main banyak di internet, nggak main banyak di media sosial, tapi ada media sosial yang masih digunakan. Apa biasanya? Facebook. Udah saya nonaktifkan tuh Bu, sejak Desember 2022 udah gak sempet lagi gitu ya. Kenapa Facebook? Itu ketemu teman waktu SMP, SMA gitu kan. Kemudian ya udah lama aja dipakai. Yang kalau kita pakai akun lain atau media sosial lain itu mesti belajar lagi, repot lagi. Kemudian kalau berarti teman-teman banyaknya 15 sampai 54 ya. Betul ya, di 1554 kita lihat di sini, di 1554 yang paling banyak 82% memang pakai internet, kita lihat di sini ya. Tapi kemudian internetnya apa sih? Ketutupan tapi ya, sampai bawah ya. Kebanyakan adalah Instagram dan TikTok, kebanyakan ya, bukan di Facebook. Dan sebagian lagi di LinkedIn. Ada yang punya LinkedIn? Ada, oke. Oh, pasti dong Mbak Santi ya, nanti kita kayaknya temenan juga. Kita temannya di mana-mana soalnya Mbak Santi ini ya dari Metro TV di LinkedIn. Yang perusahaannya punya LinkedIn siapa? Punya Mbak? Punya. Cuma satu kah? 2, 3? Ya. Kenapa pakai LinkedIn? Saya termasuk yang punya LinkedIn. Kenapa pakai LinkedIn? Untuk profesional. Bidangnya? Ya. Properti, oh ya, properti perlu tuh LinkedIn ya. Nanti DM ya. Sama. Oh, dulu kerja. Oke. Yang tadi ada di belakang punya LinkedIn. Kenapa, Mbak? Target marketnya di sana. Bidangnya apa usahanya? Jasa, ya. Pelatihan, konsultan kayak saya gini, kemudian properti itu penting banget punya media sosial yang memang ditujukan untuk para profesional. Makanya kemudian kita bikin LinkedIn di situ, ya. Tapi saya juga punya yang lainnya. Jadi Prokom itu punya TikTok, ada, pokoknya hampir semuanya ada, ya. Lanjut, kita lihat di sini. Nah, kemudian kita lihat biasanya mereka itu di usia muda ya, berarti ini kalau ini di usia 55 sampai 60 tahun, betul banget ya. Ada yang 14 sampai yang 15 sampai 55 itu 54 nggak muncul di sini ya. Oke. Ya, tapi di dalam narasinya, di dalam penjelasan di sini tadi sudah saya sampaikan bahwa memang kebanyakan kalau di usia 55 tahun itu adalah kesehatan, vitamin, dan kecantikan. Jadi teman-teman yang punya produk kecantikan, sasarlah kami juga ya. Jangan yang muda-muda aja, jangan opa-opa Korea aja ya. Kami juga butuh. Ada nggak yang kecantikan di sini? Ada ya? Nggak ada? Oh, pantesan tadi nggak ada yang jawab ya. Oke, lanjut. Apa sih tantangan bisnis di era digital? Boleh satu orang angkat tangannya? Apa? Tantangan bisnis di era digital? Silakan. Dengan siapa, Mbak? Dan bidang usahanya apa? Mbak Arum? Di bidang? Selamat sore Ibu, Ya. Nama saya. Ya, udah kedengaran Mbak Arum. Oke, selamat sore Ibu, nama saya Arum. Saya dari Jakarta Barat, bidang usaha saya di bidang fashion, khususnya pembuatan seragam. Saya vendor untuk rumah sakit, sekolah-sekolah, perusahaan begitu. Oke. Tantangan terberat adalah di era digital ini informasi harga tuh konsumen kan langsung bisa melihat di marketplace. Ya, sehingga saya itu malas lihat marketplace. Ya, jadi kalau customer datang udah screenshot harga di Tokped, ya saya bilang bahwa bisnis saya ini fashion, analoginya tuh sama juga dengan bisnis makanan misalnya ayam. Ada yang kelas kaki 5, ada yang kelas rumah makan biasa maupun resto. Ya. Sama ayamnya, tapi kualitasnya yang berbeda. Betul. Sehingga kalau customer datang, Ibu mau cari kualitas yang mana? Ya. Kalau yang sangat murah, pabrik saya bukan tempat yang tepat. Tetapi kalau Ibu mencari kualitas dengan harga yang terjangkau, bolehlah ke tempat saya. Yeah. Jadi kita harus punya market positioning.
Ya. Market mana yang kita tuju? Kita nggak mau loh, hancur-hancuran harga, no way. Saya nggak bisa survive, Ibu. Ya. Saya kan juga punya karyawan yang harus digaji layak gitu. Betul. Jadi saya apa adanya, saya terus terang sama pelanggan yang datang, terutama customer baru, bahwa saya harganya di kelas tengah, kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bu Arum. Wah Bu Arum, ini pengalamannya agak mirip saya, tapi untuk public training. Public trainingnya tuh kalau udah online, saya kasih harga, terus ngelihat kan yang sejenis nih, perusahaan jenis, kenapa dia bisa murah banget begitu, gitu ya. Aduh, kan saya mengapresiasi trainer kami ya, trainer associate, yang dia profesional sekian tahun, terus metode kami berbeda. Nggak cuma ngomong aja, tapi kita ada worksheet untuk latihan, ada ini, ada itu, segala macam gitu ya. Kemudian interaktif seperti ini, bahkan kalau offline tuh seperti ini juga interaktif. Terus kemarin saya minta sama Mbak Fonda, ada nggak sih flip chart, terus kemudian post-it, spidol segala macam, buat apa? Karena biasa kasih pelatihan seperti itu, jadi senang aja kalau interaktif. Nah kemudian kan jadi mikir gimana ya, udah kalau gitu kita nggak usah dan dulu ya, kita mikir dulu sebentar ini kenapa kok harga pelatihannya murah banget ini, gitu ya. Nah itu apresiasi terhadap pengalaman, pendidikan, kemudian kompetensi, sertifikasi yang kita peroleh, jadi nggak ada harganya tuh kalau udah di media sosial, benar nggak sih? Pertama itu ya. Yang kedua adalah tantangannya ketika awalnya tampaknya kalau kita ada layanan produk di media sosial, itu tampaknya baru dan canggih banget. Tapi itu kemudian menjadi standar minimum dari konsumen terhadap kemampuan kita mengelola media sosial. Benar gak sih? Termasuk kecepatan kirim barang, ya. Lalu layanan yang responsif. Jangan sampai kalau Anda itu bikin postingan, udah gitu goodbye my love, selesai, dadah. Nggak dilihat lagi, yang penting udah posting. Nggak dilihat tuh yang nanya, yang komen, gitu ya. Bahkan sampai ada kemarin begini, saya udah batalin COD. Saya udah batalin barang. Terus kenapa barangnya tetap dikirim? COD pula gitu kan. Ini maksa banget sih, nggak dikomen juga. Nggak direspon juga tuh. Saya sampai bikin, oh kalau gitu saya nggak jadi di sini. Ya di toko ini. Akhirnya kan begitu ya. Nah itu tantangannya. Selalu ada konsekuensi kalau kita punya media sosial. Jangan punya banyak media sosial kalau nggak bisa dikelola. Lebih baik satu aja, tapi konsisten mengelolanya. Daripada punya 4 atau 5, tapi biarpet, kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak. Kemudian kadang-kadang direspon, kadang-kadang enggak. Apalagi kalau tadi Mbak Betty sampaikan, kita belajar tentang manajemen krisis nih, oke. Ya, itu bisa menimbulkan krisis di dalam perusahaan kalau kita tidak responsif. Selalu ada konsekuensinya yang harus kita pikirkan dan kita jadi pertimbangkan kalau mau bikin media sosial sebagai media komunikasi. Dan itu jadi tuntutan sekali lagi ya teman-teman ya. Oke, ini yang pertama. Lanjut. Nah ini dia ya. Saya boleh ya cerita yang ini dulu. Gimana caranya supaya konsumen itu loyal pada kita? Gimana caranya supaya mereka itu ingat kita terus? Salah satunya, ini sebetulnya rahasia ya, tapi nggak apa-apa saya kasih tahu. Ya, salah satunya adalah saya membangun WA Group buat orang-orang yang pernah ikut pelatihan di Siprokom, termasuk orang-orang yang kami jadi konsultan mereka, lalu kami tawarkan, mau nggak ikut di WA Group. Nah, salah satu Mbak Anggia. Ya. Terima kasih Mbak Anggia masih tetap bertahan di WA Group dan itu terus bertambah. Terus kan setelah itu mereka mau diapain? Mereka itulah yang terus kita pikirkan setiap hari. Pikirin, nggak bisa WA Group itu cuman jadi tempat untuk ngelemparin produk kita, apa yang baru, pelatihan kita itu apa aja nggak bisa begitu. Kadang-kadang dalam WA Group itu kalau saya lagi agak senggang, itu ada case, terus kita ngomongin case itu di dalam WA Group. Kemudian kadang-kadang juga saya kasih caranya gini, misalnya saya mau bikin pelatihan strategi komunikasi di media sosial misalnya gitu ya. Terus saya kasih tuh, staff saya kan kirim ya, Bapak Ibu teman-teman kita ada pelatihan nih. Lalu setelah itu nggak lama kemudian saya bilang gini, Bapak Ibu teman-teman kalau mau tahu tentang pelatihan ini dan belajar lebih dalam, ini ada loh e-booknya, ada artikelnya, ada tulisannya. Jadi kita terus meningkatkan kapasitas dari mereka secara gratis. Terus
kalau gitu mereka nanti nggak ikut, nggak usah khawatir. Pasti mereka ikut. Kan baca buku, baca artikel, itu beda kan dengan kalau ikut pelatihan. Nah, begitulah kita membangun loyalitas ke mereka. Setelah itu juga kami secara rutin bikin forum pertemuan antar mereka. Nih, kayak gini nih, teman-teman kan satu grup nih, antar teman-teman. Jadi kita atur dari kita untuk kita oleh kita. Setiap dari teman-teman itu punya kemampuan masing-masing kan ya. Nah, kemudian saling berbagi di situ, bicara di dalam forum pertemuan itu. Tapi karena pandemi selama kemarin-kemarin itu lewat Zoom, tapi kemarin kita sudah 2 kali lewat hybrid, offline tapi hybrid. Jadi ada yang datang ke kantor, ada juga yang di Zoom. Usahanya emang lebih keras, tapi itu sekali lagi meminimalisir, mengurangi adanya kekurangan yang kita miliki. Begitu. Tapi yang mereka ingat ketika kita punya kekurangan atau kita punya kesalahan, apa yang mereka ingat? Tetap pada radar yang baik kan? Begitu ya. Dan dalam grup itu sampai sekarang udah berapa tahun kita bikin tuh udah sekitar sejak 2020 sampai sekarang itu yang keluar nggak sampai 10% dari situ. Malah terus bertambah karena jumlah pesertanya juga bertambah terus. Nah, itu salah satu strateginya. Ini dia. Yang lainnya juga, mereka mau tuh misalnya pakai Twibbon kami, kemudian mau kasih testimoni, lalu mau juga dikasih foto untuk ada di dalam flyer seperti ini. Secara sukarela. Susah nggak? Awalnya. Susah kan? Apalagi kalau Twibbon 17 Agustus ya. Ada berapa yang diminta? Ada berapa Mbak Santi? 17 kali ya, 17 juga kali ya. Dari ini, dari Metro, dari Media Indonesia, dari teman satu SMA, segala macam, benar nggak? Ya, belum bagian di PR Rembuk, grup kita punya Twibbon sendiri. Banyak kan? Ada bisa banyak tuh. Tapi gimana caranya mereka mau sukarela pakai Twibbon kita? Itu aja sudah satu indikator bagaimana kita membangun layanan kepada mereka. Ya, ini salah satunya. Terus kemudian gimana kita memahami perilaku konsumen di era digital? Telusuri perjalanan konsumen. Apa yang biasanya mereka beli? Apa yang biasanya mereka pakai jasanya dari kita? Itu ditelusuri. Lalu selama mereka pakai, itu jangan lupa ya disapa. Konsumen tuh paling senang kalau kita sapa. Sama di WA Group juga gitu. Ada nggak yang nggak ikut WA Group setelah ikut pelatihan, kita jadi klien kita gitu. Ada juga, banyak juga yang nggak mau. Tapi jangan lupa disapa juga. Nah ini kita harus paham itu. Kemudian jadi jangan seperti orang itu kalau udah beli, udah selesai urusan kita gitu ya. Nggak seperti itu. Dan juga kalau pakai chatbot, Anda pakai chatbot, itu tetap harus ada yang sifatnya personal. Ada beberapa ini pelaku UMKM dan perusahaan besar, pakainya kan chatbot ya. Terima kasih Anda sudah menghubungi kami lewat chat ya. Kan katanya lewat DM. Setelah di DM, lewat chat. Oke, lewat chat. Terus udah gitu yang balas itu kan robotnya. Terima kasih. Ini apa sih maksudnya nih? Kita nggak diselesaikan solusinya ya. Ada satu riset mengatakan gini, pada umumnya konsumen yang mau komplain, itu biasanya mereka nggak mau komplain langsung ke perusahaan atau ke lembaga. Kenapa? Katanya nggak worth it, nggak ada manfaatnya juga. Benar nggak? Muter-muter, terus sekalinya pakai DM segala macam nggak direspon, dan sebagainya. Kemudian, kalaupun ada, itu mengatakan hanya 10% yang puas, selebihnya nggak puas. Gitu. Sementara, orang-orang yang tidak komplain langsung ke kita, dia membicarakan pada orang lain. Nggak usah deh pakai itu, gitu ya. Orang di DM, udah gitu, yang di DM itu pertama Santi kan yang jawab. Terus dia minta ulang lagi nih, keluhan saya apa? Oke. Terus yang kedua Ari yang jawab. Terus saya bilang gini, ini orangnya beda. Kenapa saya harus ngulang-ngulang? Bukannya ada kerekamannya di dalam DM itu kan ya. Tetap aja, mohon maaf atas ketidaknyamanan ini Ibu. Oke, baik gitu ya. Tapi setelah itu saya nggak ngurusin lagi. Ya, kita kan ngurus kayak gitu perlu usaha yang besar ya. Nah, itu maksudnya sekali lagi, kalau ada seperti itu segera direspon dan sampaikan masalahnya apa dan kita cari solusinya. Kalau itu Anda tidak bisa 24 jam, sampaikan besok jam 8 pagi gitu ya. Kalau pakai chatbot ya, jam 8 pagi kami buka, langsung direspon.
secara personal. Penting banget itu, ya. Kemudian maksudnya apa sih? Tingkatkan pengalaman pelanggan Anda berbasis data, harus punya basis datanya, database harus detail banget. Kalau di kami itu sampai begini, ulang tahunnya kapan, rumahnya di mana gitu ya, kesukaannya apa, terus jabatannya apa di organisasi atau perusahaan itu, sampai detail banget. Kenapa? Karena tadi itu yang nomor 2, itu lebih susah mempertahankan loyalitas pelanggan dibandingkan untuk mendapatkan. Pernah nggak sih Anda itu dari pelanggan yang sekarang ini kemudian share informasinya, repost gitu ke orang lain? Pernah nggak? Atau tag gitu ke orang lain, pernah nggak? Ingat-ingat, pernah nggak? Kalau belum pernah berarti harus ditingkatin lagi kemampuan Anda di dalam membangun komunikasi di media sosial dengan pelanggan, ya. Jadi basis datanya tuh harus detail banget. Dia pertama kalau produk kecantikan, apa Bu? Biasanya kalau kita pakai yang krim malam ya, yang untuk mata ya Bu ya, kan? Supaya besoknya itu enggak hitam kan, gitu, atau enggak ada jendolannya di sini kan, enggak berkantung. Oke, kemudian setelah itu kalau kita itu benar-benar merasa bahwa pelanggan itu penting, kan kita pasti punya datanya kan. Ibu Arum hari ini belinya adalah gitu. Tanggal aja itu saya bilang sama staf saya harus ditulis tanggal berapa. Jangan kita kirim lagi produk yang dia baru beli seminggu pada produknya untuk 2 bulan. Berarti kita nggak paham itu pelanggan kita. Ya, asal aja kita ketika kita melakukan hubungan marketing promo dengan pelanggan. Lalu analisis tren konsumen di masa lalu dan saat ini untuk memperkirakan perilaku mereka. Ini termasuk adalah karena sekarang juga tadinya ada Instagram, Facebook, sekarang ada TikTok. Terus kita lihat mereka sekarang mulai sukanya apa sih? Tadinya kita banyak teks. Sekarang mereka sukanya apa sih pelanggan kita yang ditonton? Bisa kelihatan dari mana? Dari evaluasi secara rutin. Kalau di kami setiap bulan itu dievaluasi yang top konten yang paling banyak dilihat, yang paling banyak di like gitu ya, itu konten yang mana? Itu juga jadi salah satu cara kami untuk bisa menganalisis perilaku konsumen yang akan datang seperti apa. Makanya kemudian tadinya TikTok nggak ada, tapi berapa bulan yang lalu kami mulai buka akun TikTok. Kenapa? Karena waktu di Reels, IG Reels, itu lumayan banyak yang suka IG Reels kami. Baru kemudian kami buka TikTok. Dan ternyata hasil riset bulanan kami, udah berapa bulan ya kami punya TikTok ya, baru 3-4 bulan kalau nggak salah, itu menunjukkan ada perbedaan yang followers IG dengan yang followers TikTok. Yang TikTok itu kebanyakan remaja sampai mahasiswa. Dan kebanyakan adalah perempuan. Yang sementara yang di IG Reels atau IG di Instagram kami itu beragam, profesional, usia beragam. Berarti kontennya sama apa enggak? Jangan kopas-kopas ya. Jangan kayak dari IG, terus nanti juga ada di Facebook, dari Facebook nanti juga ada di IG gitu ya. Padahal karakteristiknya berbeda. Beda. Jadi kalau lihat TikTok kami dengan IG kami itu sama-sama video, ada 1-2 yang sama tapi selebihnya itu agak beda, ya. Oke, ini juga sama seperti itu. Nah, ini juga yang menyebabkan ada reasoning, ada alasan kenapa kita punya akun ini. Karena yang nomor 3 tadi, ya. Libatkan konsumen dalam kegiatan kita. Yang tadi itu loh, forum bulanan. Anda kan, Ibu apa Bu tadi bisnisnya? Properti, ya. Bicara tentang properti. Tapi nggak ada kaitannya dengan bisnis saya, kain, nggak apa-apa, fashion, ya, nggak apa-apa. Yang namanya kita kan tadi, saya dengar sebentar ya Mbak Peti ya, yang pertama itu katanya kalau wirausahawan itu harus punya pengetahuan dan wawasan yang luas kan, dan cenderung generalis. Kenapa juga kita nggak dengerin, misalnya kan di sini berbagi ada yang properti, ada yang fashion, ada yang kecantikan, ada yang kesehatan, lalu ada apa lagi? Kuliner, seperti itu. Ya, kenapa juga kita nggak belajar banyak tentang dari mereka untuk mereka, betul nggak Mbak Peti? Setuju ya? Makanya kan Mbak Peti dari pagi sampai sekarang senang banget di sini. Oh ya fit katanya, fit, wah luar biasa itu.
minumnya apa, vitaminnya apa, dan kecantikannya apa, Mbak? Produk kecantikannya. Oh ya, oke, ya. Oke, siap. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Boleh nggak? Silahkan pikirkan bagaimana caranya Anda melakukan engagement kepada konsumen Anda. Pikirkan. Boleh nggak kalau misalnya nggak offline? Boleh. Online juga boleh. Di media sosial juga boleh. Pakai apa? IG Live misalnya. Bisa nggak IG Live? Kita undang konsumen Anda bicara sebagai salah satu tamu kita, narasumber di IG Live kita. Gitu ya. Mau kok mereka pasti berbagi. Nggak usah lama-lama, 40 menit cukup. Ya. Oke, lanjut. Kemudian, nah ini dia TikTok. Tapi ini videonya gimana? Kalau ininya. Nah, kemudian di TikTok ini TikTok perdana kami tahun 2020. Jangan pikirkan kalau bikin TikTok itu susah. Ini cuma sehari jadi. Ini sebetulnya kelasnya kelas public speaking. Gimana caranya supaya nggak ngajarin orang gitu ya. Maka kemudian bikin skrip dulu, siapa yang meranin, terus tempatnya di mana, di kantor Siprofom semua, nggak di tempat yang lain. Ini juga trainer muda Siprofom untuk public speaking untuk anak sekolah. Kemudian tulis nih, yang di sini nih, ini tahun 2020 ya. Terus pilih lagunya juga, yang bikin semangat dan sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, cukup, boleh. Balik lagi ke PPT-nya. Nah, ini yang kita coba berdasarkan dari analisis perilaku konsumen kita tadi itu ya. Lanjut. Dan sekali lagi kalau bikin konten, yang pertama nggak semuanya harus sifatnya hard selling, tapi bisa juga edukasi kayak tadi. Kemudian yang kedua, bisa juga tadi kan kalau Mbak Peti katakan harus riding the wave, oke. Riding the wave itu bisa ngikutin konten yang lagi tren, tapi bisa juga ngikutin gaya dari yang sekarang seperti apa sih. Nah ini contohnya, boleh dikasih lihat ininya, Instagram, Mas, videonya boleh ditampilin. Ini sebetulnya hard selling, tapi kita pakai gaya yang lagi ngetrend di TikTok. Boleh Mas? Gimana? Pengetahuan seputar sampah. Kaleng. Anorganik. Ya betul. Yang keempat. Bukan satunya lagi. Yang satunya lagi bukan yang ini. Aku mau disebut. Bukan yang satunya lagi, ada 3. Organik dong. Koran. Organik. Ada 3 saya kasih ketikannya. Tisu. Ya betul. Satunya ya. Kayu 1, 2, 3. Oke, kalau nggak ada 3, nanti kita sama Tika ya Mas ya. Dilihat di situ ada 3 kok. Nah sekarang menangani keluhan konsumen di media sosial. Pertama tenang. Tadi persis banget tuh yang Mbak Peti sampaikan, jangan panik. Tapi tenang kalau ada yang komplain. Ya, pertama itu. Yang kedua kenapa juga kita jangan panik. Karena pada saat kita ada komplain, yang paling kita lihat adalah siapa dia. Terus perhatikan message pesannya. Perhatikan kontennya dia mengarah kemana. Jangan diperhatikan gini, ini gitu ya. Komplainnya kan banyak tuh ya, panjang kali lebar. Nggak usah diperhatikan. Diperhatikan adalah isi utama dari komplainnya itu apa. Itu yang kemudian kita konfirmasi, koordinasi ke tim kita. Apakah betul seperti ini, peristiwanya bagaimana, dan yang lainnya. Jadi kita punya waktu untuk itu. Tapi harus cepat, nggak boleh lama. Karena kalau komplainnya itu keras, kemudian semakin banyak orang yang ikut-ikutan gitu ya, itu hitungannya udah nggak bisa jam-jaman lagi tuh, hitungannya menit-menitan. Makanya kemudian kalau udah ada yang komplain seperti itu, apalagi komplainnya itu besar, berdampak besar buat perusahaan kita, itu kita bahkan bisa sampai katakanlah istilah kasar gitu sampai 24 jam itu standby itu, ngeliatin komplainnya itu. Kenapa juga menit-menitan? Karena pada saat kita tidak jawab, nanti ada yang nunggangin itu. Dia reply, terus saya bantu jawab ya. Gitu. Bahaya lagi tuh. Bantu jawab itu bukan bantu jawab beneran. Malahan bantu jawabnya malah ngomporin. Iya, saya juga. Nah, itu lebih bahaya lagi. Makanya langsung direspon. Kemudian yang kedua, jangan dihapus komennya. Kenapa nggak dihapus?
Anda pernah komplain nggak di komen, tiba-tiba komen Anda udah nggak ada? Ya, tersinggung nggak? Tersinggung. Terus jadi masalah baru? Bisa jadi seperti itu. Ya, jadi jangan dihapus, kemudian tetap di respon dengan baik dan benar. Benar maksudnya, baik dan benar. Nggak cuma benar aja ya, atau baik aja, tapi baik dan benar. Ya, peristiwa seperti apa, dan kemudian kalau bisa itu Anda sarankan ke konsumen yang komplain, boleh nggak Mbak, Mas, Pak, Bu, saya lanjutkan melalui DM, telepon, gitu ya, email, seperti itu. Supaya kenapa? Supaya juga semakin mereka tidak meluas kemana-mana. Itu jadi kita istilahnya kita lokalisir, kita persempit permasalahannya. Oke? Sampai sini ada mau tanya sebelum saya lanjutin? Mas, kalau udah ada videonya kasih tahu ya. Yang satu lagi tuh, ada yang mau tanya silakan. Dari mana dan ibu siapa? Ya. Oh, baper. Ya, boleh juga. Jangan tenang, jangan panik, dan jangan baper. Betul banget ya. Harus, kalau misalnya itu membuat kita jadi emosi gitu ya. Yoga dulu, healing dulu gitu ya. Baru jawab. Jangan jawab pada saat kita sedang emosi atau marah. Lebih parah nanti. Tone-nya itu walaupun tulisan, itu akan kelihatan tulisan. Dan ingat ya, tulisan itu nanti bisa dikopas, di broadcast, disebarluaskan, itu lebih parah lagi. Terus di screenshot lagi, kasih ke yang lain di WA group, lebih parah lagi. Ya, Bu ya, oke? Jadi betul banget, jangan baper. Yang lain ya? Ada yang mau tanya, disampaikan? Nggak ada ya, kalau nggak ada kita lanjutkan. Oke, Mas, dilanjutin. Ya. Ini dia, ya. Pernah dengar ini? Pernah ya? Oke. Kalau saya kasih contoh, sekali lagi mohon maaf ya. Kalau saya kasih contoh, ini jadi pembelajaran kita, bukannya kemudian kita mengatakan bahwa ini jelek dan buruk. Karena nggak ada satupun dari kita yang mau kena komplain. Sebagus apapun rencana kita, pada suatu hari barangkali akan ada keluhan pada tempat kita berusaha pada tingkat tertentu kan. Yang rendah, sedang, atau tinggi. Misal komplainnya, ya. Nah ini salah satunya di keluhan dari warganet tentang praktek upselling dari Jeko. Oke, awalnya di TikTok. Lanjut. Kemudian yang kedua ini juga sama, ya. Ini juga kalau ini yang komplain bukan hanya pribadi, tapi malah komunitas atau organisasi. Itu lebih berat lagi tuh, karena kalau komunitas atau organisasi dia punya massa. Dia punya anggota gitu ya, dan pasti anggotanya juga akan melihat persoalan ini. Ini salah satunya ya. Oke, lanjut, dan begitu panjang lebar lagi ya penjelasannya. Baik, saya masuk yang agak terakhir. Teman-teman, ini tentang riding the wave di media sosial. Yang pasti adalah tetapkan tujuan Anda itu mau apa? Ketika kita mau melakukan konten yang lagi ngetrend di media sosial. Jelas dulu tujuannya apa. Apakah mau meng-engage audience supaya ada komen, ada interaksi, atau misalnya mau soft selling. Ya, boleh ke contoh setelah ini Mas? Contohnya? Setelah slide ini? Boleh? Mas yang mana? Boleh? Nah, sebelum. Setelah ini. Nah, ini dia. Oh, setelah ini boleh? Ya, lagi. Setelahnya Mas, bukan sebelumnya. Setelahnya. Ya. Nah, ini dia, stop. Sini ya. Oh, satu lagi Mas. Yang riding the wave. Nah, ini dia. Siapa yang nggak tahu sebelah kanan? Kan tadi saya sampaikan. Contohnya adalah riding the wave itu seperti apa sih, gitu kan? Sekarang lagi kemarin-kemarin tuh lagi yang Coldplay. Terus ini salah satu contohnya. Tujuannya apa? Mau interaksi, mau dapat komen, mau ada engagement, atau mau soft selling misalnya gitu ya. Kalau yang sebelah kiri nih, udah nonton dong ya? Nonton kan? Kayak cuma saya yang nggak nonton. Saya cuma tahu-tahu udah tahu aja ininya begitu ya. Pas udah lihat beritanya baru yang mana ya di
tontonnya ini kita nonton di mana gitu ya. Kalau yang kayak gini, ini masuknya apa? Soft selling atau interaksi? Atau engagement? Soft selling atau engagement nih, yang sebelah kanan ini. Kamu ajak dia buy one get one air scooters bareng, it's my dream, not her, it's my dream. Gitu ya. Ini yang mana? Yang engagement atau yang soft selling? Yang ini. Soft selling. Kalau engagement gini, yang kita melibatkan orang lain atau konsumen di media sosial yang begini. Makan banyak, tapi nggak gendut. It's my dream, not her. My dream, Mas. Gitu ya. Benar nggak? Terus nanti ada komen nggak tuh? Benar banget, makan banyak tapi nggak gemuk. Wah, itu komennya banyak di bawah ya. Nah, itu jadi tetapkan tujuan Anda itu apa ketika mau riding the wave. Ada juga yang hard selling, soft selling, edukasi, atau apa. Jelas banget ya, promosi dan yang lain. Kalau yang ini, yang make di Malaysia, waktu Coldplay-nya main di konser di Malaysia. Seperti ini contohnya. Boleh nggak sih? Boleh. Tapi kemudian sebelumnya boleh Mas? Kembali ke materi sebelumnya. Lagi? Iya. Setelah ini? Iya, betul-betul ini ya. Tapi yang nomor 2, sesuaikan dengan brand usaha dan karakteristik konsumen kita. Nggak bisa sembarangan juga. Harus hati-hati, malah nanti jadi garing, jadi nimbul pertanyaan dan yang lain. Jadi harus clear banget di situ. Terus juga kalau misalnya Anda bikin konten, itu hindari konten yang kontroversial, yang sensitif, yang sara gitu ya, atau rasis. Itu juga penting banget. Ya, karena beberapa malah jadi backfire tuh apa ya? Akan menjadi bumerang buat kita, gitu ya. Akan malah membuat brand kita atau reputasi dari perusahaan kita itu malah akhirnya jadi jatuh karena kita nggak sesuai dengan konsumen kita. Terus sudah gitu kita nggak sensitif terhadap isu tersebut, ya. Sensitif itu banyak ya, terkait dengan masalah gender, terkait dengan masalah rasial, terkait dengan masalah banyak lah, ya, sensitivitasnya itu. Oke, kemudian bikin survei, polling, atau Q&A, tanya jawab untuk mengetahui pendapat konsumen. Boleh dong sekali-sekali, karena ini yang nomor 4, salah satu cara kita mengevaluasi mereka suka apa enggak sih. Jadi bukan hanya reach-nya aja, impression-nya aja, atau likes-nya aja, tapi mereka suka enggak sih. Tapi dengan pertanyaan yang sederhana aja, nggak usah terlalu kompleks atau rumit ya. Dan yang terakhir, catat, monitor, dokumentasikan semua aktivitas komunikasi Anda yang ada di media sosial yang terkait dengan konsumen Anda pastinya. Ya, kemudian ini juga boleh videonya kalau yang sebelah kiri. Sebelah kiri ini sebetulnya ngikutin untuk dalam rangka Hari Sampah Dunia. Ya. Terus kita bikin kayak gini. Ini sebetulnya juga sering ya di TikTok ya. Tapi gimana caranya ya supaya kita ikut juga, lagi ngetren juga kontennya, tapi nggak garing juga. Gitu. Aku mau disemprot juga. Kulit bawang 1. Terus semua Koran tim si Proko. organik. Jadi kami timnya tuh kebanyakan memang anak muda. Termasuk Tisu saya. Iya betul. Kayu 1, 2, Ini 3. masuk Bubble apa? wrap 1. Konten yang apa? 2. Edukasi, Daun kering upselling, 1, 2. sosial edukasi. Puntung rokok Ya. 1. Anorganik. Tulang ikan 1. Anorganik. Ya betul. Stick es krim 2. Anorganik. Kalian jawab ya, coba pikir ya. Kalau salah, jujur ya, angkat tangan ya kalau salah ya. Ya betul. Lanjut ya. Mantan. Mantan Tindakannya anorganik. lucu ya. Dia bukan dari tumbuh-tumbuhan. Bukan dari tumbuh-tumbuhan katanya. Oke ya. Jadi dan ini kreasinya ya kreasi mereka. Jadi kalau kita punya usaha dan kita tahu bahwa kita tidak punya kemampuan untuk bikin konten-konten yang kreatif, ya udah kita serahkan sama tim kita aja, yang tim mudanya. Tapi tetap kontrolnya di kita. Karena sekali lagi kontrol konten itu penting banget untuk bisa melihat bahwa mereka tidak keluar dari jalur visi, misi dan nilai-nilai dari perusahaan kita. Lanjut, kayaknya habis ya. Oh ini dia. Kalau ini Anda udah tahu ya, ini kasusnya di 2021, saya sempat diwawancara oleh majalah Mix Markham juga. Nah ini, kemudian dia riding the wave-nya apa? Ketika ada krisis Eiger ini, terus Prep Studio memanfaatkan dengan bikin surat dukungan untuk YouTuber
Dunia Dian. Kan dia itu ada yang belum tahu? Ada yang belum tahu ya? Nggak tahu ya? Oke, ada yang belum tahu. Ini intinya adalah ada YouTuber Dunia Dian, dia mereview kacamata Eger dengan sukarela, gratis, nggak dibayar. Tapi kemudian dilayangkanlah surat dari HRD Eger, katanya gini, kurang bermutu, kira-kira gitulah ya. Terus langsung pada gini, hah itu kan dia, ya komennya ya, kan dia sukarela. Review, bagus dong harusnya. Kita berterima kasih kok malah dikasih surat dari HRD gitu. Nah, terus menciptakan krisis. Prep Studio ini, dia memanfaatkan Riding the Wave ini dengan bikin surat dukungan. Saya kasih kamu ya, gitu dia nih kasihnya. Sony, Askian, ini Rodi segala macam dikasih. Terus udah gitu, dengan adanya surat dukungan ini, itu beberapa perusahaan lain ikut-ikutan dukung YouTuber Dunia Dian. Jadi sekali lagi kalau misalnya kita mau Riding the Wave, lihat dulu ya konteksnya apa. Bisa kok dalam satu, ternyata ini juga Riding the Wave bisa kalau misalnya ada satu krisis terus kita ikutan di situ. Tapi sekali lagi harus hati-hati gitu ya. Karena ini menimbulkan krisis buat orang lain. Barangkali mereka juga adalah kompetitor kita. Jadi ini harus hati-hati. Apalagi kemudian itu teman kita, jangan ikut-ikutan ya, please jangan ya. Kalau teman kita kenal baik, jangan ikut-ikutan kalau menurut saya. Saya menjaga itu, karena pertemanan itu jauh lebih penting daripada kita konten yang kita ingin mendapatkan engagement atau followers lebih banyak, atau like lebih banyak. Dari saya segitu dulu, Bu Peti, Mbak Peti, terima kasih. Silakan kalau misalnya dia mau tanya. Boleh ini Mas diganti supaya layarnya tuh saya khawatir nanti. Oke, menarik ya. Jadi memang keberadaan sosial media ini menyebabkan kita harus belajar berbagai cara berkomunikasi yang baru dengan konsumen. Karena konsumennya nggak kelihatan, nggak langsung, tapi cerewetnya mungkin bisa berlibu-ribu kali lipat dengan konsumen yang langsung. Di sini ada yang ketawa mengangguk-angguk, pasti konsumennya kayak begitu ya. Gitu. Makasih Mbak Emil. Saya mungkin mau menyampaikan dua hal yang tadi Mbak Emil ceritakan, bahwa kalau kita berkomunikasi melalui sosial media itu, kita memang harus bisa membangun komunikasi multi arah itu dari sejak awal kita punya account itu. Dan harus sustain terus menerus. Jadi jangan bikin account sosial media bisnis cuma karena punya-punyaan. Itu rule number one ya, betul nggak? Jadi misalnya gini, wah semua orang punya account TikTok. Kalau kita memang produknya bukan karakteristik audiens TikTok, mungkin itu bukan prioritas. Yang kedua, yang tidak kalah penting adalah kita punya nggak orang atau tenaga yang akan mengisi account itu. Gitu kan. Nah, itu sesuatu yang sangat menarik. Lalu yang kedua, tadi saya juga mencatat bahwa bahwa orang tuh memang cenderung nyolot ya kalau menurut saya ya. Nyolot aja dulu gitu. Urusan bener atau salah belakangan gitu. Tetapi ketika orang nyolot, kita jangan nyolot balik. Itu kan, Mbak, gitu. Jadi harus tenang dan kita rehearse, kita mau menjawab seperti apa, tetapi nggak boleh lebih dari 24 jam kalau bisa. Betul ya, Mbak? Ya, jangan sampai 1 jam, 2 jam malah kalau bisa. Kalau bisa ya, kalau nggak bisa ya pokoknya di hari itu. Itu tuh sebenarnya udah ada surveinya. Jadi itu udah proven ya. Selama 24 jam itu kita akan terus digoreng kalau orang tertarik pada isu tersebut. Gitu ya. Teman-teman ada yang mau nanya sebelumnya? Oke. Silakan, boleh mic-nya Ega ya. Oke, silakan. Yang itu Mas, ya. Selamat sore, terima kasih Kak Peti. Ibu, saya mau nanya, kalau pengusaha mikro itu punya akun medsos, baiknya kontennya itu sifatnya lifestyle, edukasi atau bagaimana? Karena katanya ada yang larang kita pasang muka di situ, padahal jadi harus yang lifestyle, yang lebih ke produk gitu. Jadi gimana baiknya Ibu, mohon saran. Terima kasih. Oke, boleh tanya produknya apa?
Saya kebetulan, oh ya belum kenal ya. Saya Vega Probo dari Jakarta Timur, produk saya kuliner. Kuliner, oke. Ya, terima kasih. Oke, silakan Mbak. Ya, Mbak Vega yang kuliner maksudnya wajah jangan muncul gitu. Boleh dong, kenapa nggak boleh? Yang masak siapa? Sendiri kan? Ya boleh aja gitu ya. Pertama, terus tapi barangkali nggak selalu wajah kita. Artinya kalau kuliner kan jauh lebih kreatif dan lebih bisa mengembangkan konten sebenarnya. Kemudian, iya betul. Iya betul, di belakang layarnya seperti apa gitu ya. Terus udah gitu, kita bilang gini, ini tips rahasia loh gitu ya. Padahal sebenarnya itu memang rahasia, cuman kita tipis-tipis lah rahasianya. Enggak semuanya kita keluarin, itu juga bisa. Nah yang pertama untuk produk kuliner, kita memang jualan makanan. Makanannya makanan rumah atau cookies gitu atau makanan rumah. Enak banget tuh. Makanan apa tuh, Pak? Saya langsung, kita udah makan malam nih. Ya, makanan rumahnya apa? Ada khasnya enggak? Pasta. Nah, pasta ya benar. Pasta ya. Nah kemudian pada saat makanan rumah pasta dan itu kita create dengan, kalau gambar aja atau yang sudah jadi, itu kan nggak menarik ya. Apalagi mohon maaf ya, kalau dari sisi estetika fotografinya itu nggak menarik, kurang bagus gitu ya, keindahannya, kecantikannya, itu nggak akan menarik kalau cuma fotonya aja. Jadi pertama usahakan fotonya menarik, kalaupun nggak menarik, itu bisa yang sifatnya misalnya seperti live. Kayak seperti IG Live gitu ya. Terus atau bisa tanya jawab juga, ada engagement. Kemudian saya mau kasih tahu nih rahasia, atau boleh ya kita sekarang bikin IG Live besok jam 4 sore tentang kreativitas bikin spaghetti gitu ya. Nah boleh ya, saya juga mau kasih rahasia nanti. Nah itu kan berbondong-bondong orang datang. Kalau seperti itu kan orang bisa lebih enak melihatnya. Lalu yang lainnya lagi tadi yang di belakang layar. Saya pakai rahasia apa sih sampai enak banget dan beda banget dengan negara asalnya bikin pasta ini. Khas Indonesia, cocok banget dengan lidah kita. Jadi ada banyak kreatif konten yang harus kita ciptakan. Orang tuh ngerasain kayak seperti, oh iya enak banget ya gitu ya. Padahal cuma ngeliat video kita atau nonton live-nya kita gitu ya. Tapi kalau foto itu menarik dan memang secara kualitas fotonya bagus, itu juga nggak apa-apa. Dan kalau Anda nggak mau muncul pun, hanya tangannya aja selama itu kelihatan bersih, cantik gitu ya, itu juga rapi gitu, itu juga nggak apa-apa juga. Tapi sekali-sekali Anda muncul sebagai orang yang punya usaha ini dengan hidangan Anda, misalnya seperti ini, itu juga boleh kan seperti ini ya. Kan dulu kita pernah ada foto yang ibu terus megang hidangan seperti ini, tapi kan kelihatan Indonesia banget, terus makannya juga kelihatan enak gitu ya dengan ekspresi wajah kita. Nah itu juga bisa Mbak Vega, jadi boleh aja nggak masalah. Yang penting itu adalah dalam konten itu untuk menarik konsumen, pertama jangan hard selling terus, harus ada unsur edukasi dan hiburannya, itu juga penting banget. Karena orang lihat medsos itu kadang-kadang pengen ketawa juga Mbak. Gitu. Nggak cuma pengen ngeliatin serius melulu gitu, apalagi sampai mengerit gini ya. Nah, itu juga harus dipikirin. Jadi unsur hiburannya itu perlu ditonjolkan juga ya. Mungkin saya bisa nambahin juga, sebetulnya kalau kita bikin konten di sosial media itu kita harus tahu dulu sih, kita itu mau nge-branding produk kita itu dengan cara apa gitu. Karena kadang-kadang gambarnya bagus, tetapi sebenarnya dia nggak konsisten, produk dia tuh apa sih sebenarnya gitu. Jadi ada yang orangnya bikinnya jadul-jadul semuanya gitu kan, old school, tapi orang jadi seneng gitu. Tapi ada juga yang mungkin estetik gitu. Tapi ada juga misalnya tadi saya lupa nama akunnya, dia ini nggak pernah ngeliatin mukanya. Yang kelihatan cuma tangannya dan kita penasaran banget sama dia karena dia tuh memasaknya itu bikin penasaran gitu. Sangat kelihatan terampil misalnya segala macam gitu. Atau misalnya juga banyak yang menampilkan terutama ini yang makanannya makanan jajanan, dia justru memperlihatkan dapurnya yang benar-benar dapur kotor gitu. Untuk memperlihatkan kita kalau ke kaki lima tuh sebenarnya jorok-jorok dikitnya itu yang membuat kita pengen ya gitu. Itu kan sebenarnya lebih isi hati kita ya. Enak banget nih gitu. Kenapa? Kayaknya alami banget sampai mikirin gitu. Iya kan?
Dan mungkin dia nggak men-setting tempat dia bikin konten itu emang as it is kayak gitu. Tapi ya tentu saja jangan jorok ya gitu, maksudnya tetap kebersihan. Oke, ada pertanyaan lain? Belum ya? Oke, Mbak, saya tuh mau bertanya ya, dari kasus-kasus yang tadi disampaikan itu memang kasus-kasus yang menjadi kasus nasional. Salah satu yang bikin saya penasaran sampai sekarang adalah Rabani. Jadi mungkin untuk teman-teman yang belum terinformasi, Rabani ini membuat konten dalam rangka kegiatan dia event besar pada saat itu, tetapi konten ini tendensius menurut pandangan banyak orang karena dia mungkin mengecilkan perempuan, kira-kira gitu deh, gitu ya. Saya lupa persisnya. Dan itu menjadi viral dan membuat semua orang berkomentar, termasuk orang-orang dari pemerintah misalnya ya, dari KPPA, kemudian NGO feminis dan segala macam. Tapi yang membuat saya penasaran, mereka itu tidak berkomentar sama sekali, Mbak. Saya nggak tahu ya, correct me if I'm wrong, apakah saya memang nggak lihat komentar dia. Tapi yang saya ingat, lebih dari 4 hari atau bahkan mungkin 5 hari, dia sama sekali tidak berkomentar tentang kasus itu dan dia terus-menerus menginformasikan acara dia itu. Pokoknya seolah-olah nggak ada masalah gitu. Padahal komen dia di Instagram itu penuh dengan hujatan orang gitu. Dan tapi dia tidak delete. Itu kalau dari sudut komunikasi itu dia bener nggak? Dia diam aja, dia silent treatment ya. Ya, sebetulnya ada beberapa alasan mereka itu, tapi saya nggak pernah di situ ya, dan nggak pernah juga diskusi dengan mereka. Ini juga saya baru dapat case-nya ya, dapat insight juga. Yang pertama adalah kalau menurut saya, mereka itu sudah punya loyalis yang jumlahnya banyak banget. Jadi mereka nggak khawatir dengan itu. Loyalis dan konsumen yang loyal maksudnya. Konsumen yang loyal itu yang jumlahnya bukan ribuan lagi barangkali. Nah itu menjadi basis mereka untuk udahlah nggak apa-apa ini siapa sih yang komentar gitu ya. Ini organisasi perempuan mana segala macam. Kemudian bisa juga mereka melihat mappingnya itu adalah pemetaannya yang komentar itu bukan pelanggan mereka. Jadi aman atau calon konsumen. Jadi buat mereka mungkin itu juga aman. Nah kalau saya melihatnya begitu. Tapi jangan coba-coba. Itu boleh nggak? Maksudnya kalau dalam kasus lain enggak, apakah silent treatment itu bisa kita lakukan kalau kita mengalami kejadian kayak gitu? Iya, karena suatu hari itu akan itu akan meruntuhkan reputasi kita juga akhirnya. Mungkin sekali ini mereka selamat katakanlah begitu ya. Tapi yang untuk case yang kedua itu belum tentu. Dan ini jangan lupa ketika saya cari case ini muncul loh Robani ini. Saya awalnya nggak terlalu memperhatikan ini ya, tapi kan artinya apa? Ketika ada case lalu yang muncul ini, itu artinya banyak ditonton orang, banyak menjadi perhatian orang, begitu. Nah ini mereka harus hati-hati dengan kondisi seperti ini, nggak bisa membiarkan bahwa ini akan baik-baik aja ke depannya. Katakanlah barangkali kesandung sekali selamat, tapi kesandung 2 kali kita nggak pernah tahu seperti apa kalau tidak pernah memperhatikan hal-hal yang sebetulnya harusnya mereka langsung merespon dengan baik. Minimal mereka merespon organisasi-organisasi yang punya reputasi atau kredibel. Minimal seperti itu. Kalau misalnya secara followersnya itu komen-komen atau netizen komen-komen bukan pelanggan mereka nggak komen, tapi minimal yang organisasi atau perusahaan atau lembaga yang mereka harusnya punya concern dan mereka harus bertanggung jawab terhadap konten mereka. Oke, jadi itu case itu sebenarnya mungkin kalau buat kita itu jangan ditiru ya, karena silent treatment itu sebenarnya bisa jadi bumerang juga gitu. Sekali ini oke, tapi berikutnya dia akan mendapatkan hujatan yang lebih hebat gitu, karena orang keselnya 2 kali gitu ya. Iya, kita kalau belajar dari perusahaan-perusahaan besar itu mereka responsif banget loh, responnya cepat sekali ketika mereka itu ada komentar walaupun komentarnya hanya beberapa orang sekalipun. Kenapa? Karena mereka menyadari sekali bahwa satu komentar itu bisa mengundang banyak komentar yang lain dan sehingga mereka sangat responsif melihat itu. Jadi kita belajarnya dari perusahaan-perusahaan besar yang sudah mereka merintis dari kecil sampai kemudian eksis dan bahkan kemudian sampai go internasional misalnya gitu. Kita belajar dari situ. Oke, teman-teman saya mau tanya,
kan teman-teman ini banyak ya, punya banyak yang udah punya perusahaan ya. Pernah nggak mengalami hal ini? Mungkin kecil tapi bisa di-share. Jadi konsumen kita nggak suka sama kita, produk kita mungkin, pelayanan mungkin, atau kita nggak responsif atau apa. Pernah nggak? Lalu dia ributnya di sosial media. Ada yang mau sharing? Nggak ada. Ada. Belum pernah. Berarti konsumennya baik-baik ya. Oh ada. Silakan Mbak. Berdiri dan ceritanya kayak gimana? Sebentar, itu mic-nya di belakang. Ya. Halo, perkenalkan nama saya Wilda. Bidang usaha saya perawatan pasca melahirkan untuk ibu. Oh keren. Boleh dikatakan mom and baby spa, tapi kita lebih fokusnya untuk perawatan pasca melahirkan, massage, body steam, kemudian gerta bengkung. Ya. Jadi yang pernah saya alami gitu ya, ada tim saya datang, kemudian klien tidak menyukai secara skill, kemudian klien tersebut tidak tidak melakukan publish ya Bu ke media sosial, tapi langsung direct message ke saya gitu. Tapi minta ganti. Oh dia minta ganti, maksudnya minta ganti terapis. Minta ganti terapis. Iya. Oh. Akhirnya saya bilang karena waktu itu memang lagi hektik banget karena banyak klien yang kita handle juga, jadi kita rolling Bu. Begitu. Tapi perlu kita infokan gitu ya ke klien bahwa mungkin terapisnya lagi capek atau mungkin memang lagi kurang enak badan. Paling cuma seperti itu aja. Oke, jadi komplain dari klien siapa namanya maaf? Saya Wilda. Wilda ya. Komplain dari kliennya Wilda itu tidak dia ribut, tidak nyanyi di sosial media, tapi langsung telepon. Sebenarnya itu bagus banget ya Mbak. Makasih Mbak Wilda. Sama-sama. Ada komen Mbak? Aman itu berarti ya. Baik banget tuh ya. Baik banget itu. Kalau kami malah misalnya gini, Mbak Anggia nih ikut pelatihan atau Mbak Wilda deh ikut pelatihan di kami. Terus pada hari haknya nggak bisa datang gitu ya. Terus dia tanya, tapi saya nggak bisa datang, gimana caranya ya? Boleh nggak saya minta ini balik lagi uangnya gitu kan? Ada yang kami balikin lagi uangnya, tapi kita tawarkan apakah mau ikut pelatihan yang akan datang. Kan kita bikinnya kan reguler ya, 2 bulan sekali atau sebulan sekali. Jadi ada beberapa cara. Betul banget itu, bagus banget itu. Itu juga sehingga kemudian ya alhamdulillah sampai 5 tahun ini nggak pernah ada komplain yang langsung apalagi di komen ya. Jadi bisa dilihat. Terus tapi kemarin ada juga yang tadi Mbak Peti sampaikan komennya dimatiin. Nah itu juga bahaya banget karena nggak boleh ya. Nggak boleh karena komennya di IG dimatiin dia bisa punya yang lain kan. Gitu. Nah itu terus dia bisa dibikin di akun terus tag kita di storiesnya. Kan sama aja kan seperti itu ya. Jadi nggak akan efektif juga untuk kita matiin komennya supaya nggak makin banyak yang komen. Oke, ada yang mau share? Ini kayaknya klien-kliennya manis-manis. Oke, berdua ya. Kita mulai dari Mbak Santi dulu. Sorry, tolong dikirim mic-nya dulu. Ya, silakan. Saya Santi dari Media Academy Metro TV. Kalau sebaliknya gimana Mbak Emil? Kalau ini kan sekarang ini yang terjadi adalah customer komplain kepada perusahaannya tentang produk atau tentang pelayanan dan sebagainya. Kalau misalnya di dalam perusahaan sendiri ada employee yang tidak puas sama atasannya atau segala macam, kemudian dia instead of going to the employer, terus dia ngomong di media sosial. Nah itu cara nanganinya gimana? Ya, ini maksudnya nggak curcol kan ya Mbak? Macam-macam kan? Macam-macam betul. Sering terjadi, betul. Banyak sekali Mbak. Maksudnya terjadi seperti itu dan karena kan anak mungkin ada perbedaan generasi ya. Kalau misalnya betul. Generasi yang lebih kayak generasi X dan sebagainya biasanya kan mereka langsung bicara, tapi mungkin generasi yang lebih muda kayak generasi Z dan sebagainya mereka mungkin nggak punya experience yang sama sehingga betul. Mereka menganggap bahwa kalau ngomong di media sosial tuh oke aja, lebih efektif gitu. Lagi ya didengerin sama bos gue gitu kan. Oke, bosnya Mbak. Malah mungkin dikasih tahu sama bos perusahaan yang lain itu lagi diomongin gitu atau ya sama anaknya. Sama anaknya. Oke, silakan Mbak. Itu masuknya sih di internal communication ya. Jadi bisa jadi komunikasi di internalnya itu juga nggak jalan.
tidak ada wadah untuk bisa menyalurkan ide, gagasan termasuk komplain, gak ada wadahnya juga. Selain itu juga cukup banyak sih sebetulnya kalau kita ngomongin masalah internal communication, tapi juga ada satu riset nih Mbak Peti, saya lupa dari mana, cuma biasa saya suka tampilkan juga bahwa kebanyakan krisis itu justru adalah dari masalah internal yang kemudian dia di media sosial tuh dia curcol juga akhirnya karena nggak puas dengan atasannya, kemudian ada perbedaan gaji dari tempat yang berbeda dan yang lainnya. Nah itu juga harus diselesaikan. Yang ingin saya bisa dorong ke teman-teman adalah jangan lupa juga bahwa internal itu juga bisa jadi konsumen kita. Kita tuh punya produk bagus, banyak, tapi dia nggak pernah pakai produk kita. Malah pakai produk yang lain. Nah terus gimana dong? Gimana dia bisa merasakan produk kita, layanan kita kalau dia tidak pernah pakai produk kita? Kalau dia pakai produk kita, itu biasanya kemudian ketika dia mau komplain segala macam dan kemudian kita ada wadahnya, entah itu WhatsApp group, MS Team, email intranet dan sebagainya, apapun lah ya, itu biasanya bisa kita kecilkan atau bisa kita hindari hal-hal seperti itu. Singkatnya begitu sih Mbak Santi. Ini juga berdasarkan pengalaman juga saya sebagai profesional. Jadi emang harus ada wadahnya. Kedua, mereka juga adalah konsumen kita. Sama di tempat Siprocom juga gitu. Kalau kita ada pelatihan, itu staff itu secara bergantian harus ikut. Jadi tahu gitu. Jangan, bahkan kalau dia kemudian akhirnya bisa jadi endorser kita. Karena dia bisa jelasin, dia bukan orang marketing, dia bukan orang sales, tapi karena dia itu kita minta wajib ikut, supaya tahu gitu ya, metodenya seperti apa, segala macam. Jadi akhirnya seperti... Jadi merasa terlibat, ownership-nya jadi kelihatan ya. Terus kalau ada orang komplain di mana bisa dia selesaikan dari luar ya. Tapi kalau kita sendiri punya komplain, dia akan bicarakan juga dengan minimal di atasannya langsung. Tim saya nggak banyak sih. Biasanya ada lagi di bawah saya, second layer saya, itu bisa disampaikan ke second layer. Dan second layer saya juga masih muda, belum sampai 30 tahun. Tadi anak-anak muda itu, jadi mereka komplainnya kayaknya lebih mantapnya ke second layernya saya itu. Ya, jadi nggak langsung ya. Harus ada orang di antara si bos ini sama yang di bawah gitu ya kira-kira ya. Betul sekali. Saya mau kenalkan juga sebelum ke Ibu ya. Ada Wasekum, Wakil Sekretaris Umum Perhumas, ada Bu Dila dan Bu Emi nih. Ya halo. Boleh berdiri. Nah ini Wakil Sekretaris Umum Perhumas, langsung dibawa Ketua Umum Perhumas Mas Bay. Terima kasih sudah datang Bu Dila dan Bu Emi. Oke. Mbak Santi mungkin itu ya gitu. Saya mungkin mau nambahin, ini kebetulan saya baru ngobrol sama seseorang tapi saya nggak bisa mengeluarkan namanya dan segala macam. Jadi di Jakarta ini ada satu perusahaan hospitality yang sangat besar dan dia ini mempunyai kayak semacam fakta integritas atau something ya, apapun namanya, bagi semua orang yang masuk ke perusahaan itu. Jadi ketika dia menandatangani surat perjanjian kerja dengan HR-nya, ada satu dokumen yang menyatakan bagaimana cara mereka berkomunikasi melalui sosial media, gitu. Saya kira tidak terlepas dari generasi itu bisa cukup efektif, walaupun ya bocor-bocor ya pasti ada gitu. Tetapi itu bisa dilakukan. Kalau sebelumnya kan misalnya ketika sosial media ini baru muncul, sebetulnya melakukan fakta integritas kayak gitu tuh media. Saya kira Metro TV melakukannya, Femina melakukannya dan segala macam. Kita punya buku putih kepada semua karyawan tidak terkecuali tentang bagaimana dia berkomunikasi melalui sosial media. Tergantung medianya apa gitu. Jadi kalau di kami misalnya kita tidak berpolitik. So kalau akunnya pasti akun pribadi ya gitu, tapi kita tidak menyarankan dia lalu berpolitik karena kalau dia posisinya udah sangat tinggi itu akan dihubungkan dengan medianya misalnya dan seterusnya. Itu rasanya cukup efektif walaupun dia bocor-bocor ada gitu. Jadi waktu bocor kita tinggal menegur bahwa dia udah pernah tanda tangan ini gitu. Mungkin itu bisa dilakukan juga. Saya kira banyak perusahaan di Jakarta melakukan itu sekarang ya. Itu mungkin ya Mbak ya. Oke, satu lagi pertanyaannya. Sebentar, yang di depan.
Selamat sore. Sore, Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Christine, usaha saya laundry dan kuliner. Yang menjadi pertanyaan saya adalah kadang ada konsumen yang memberikan rating di Google My Business. Oke. Biasanya kan langsung di rating 1, terus misal komentarnya banget sih gitu ya. Nggak bersih, nggak rapi. Nah begitu kita cek, kemudian ternyata dia tidak pernah masuk. Nah itu sebaiknya komentarnya seperti apa. Jadi saya cuma jawab, Ibu tolong nomor bonnya itu atau nomor notanya berapa, masukin tanggal berapa, karena begitu kita cek di datanya itu nggak ada. Jadi tolong kalau ini diinformasikan dan kirim kembali, kita akan cuci secara gratis. Itu nggak dijawab. Lalu dia tidak menjawab? Tidak menjawab. Okay. Terus kemudian di bawahnya itu kadang ada terus beberapa dengan jam yang ikutan. hampir dekat. Hampir dekat tapi ngasih rating cuman bintang 1 semua gitu. Terus ada juga kasus yang seperti itu, istilahnya komplain, kemudian kita langsung tanggapin, ngasih rating 1, terus kemudian dia langsung revisi. Langsung ditanggapi dengan pemiliknya, jadi kasusnya sudah close lah istilahnya. Terus ini dikasih ratingnya langsung diperbaikin, dikasih 4 gitu. Nah itu sebaiknya gimana Bu untuk kasus yang istilahnya fake ya, palsu ya. Itu dan dia langsung renteng ada 4, langsung 4 bintang dengan nomor akun yang beda-beda gitu. Terima kasih. Silakan Mbak. Narik nih. Ini banyak banget yang kayak begini ya. Itu salah satu resiko kalau kita menggunakan media sosial atau di era digital. Ada aja kemungkinan seperti itu terjadi pada kita. Fake account gitu ya, akun palsu atau kompetitor, tapi dia pakai karyawannya dan itu harus kita siap dengan itu. Karena itu salah satu resikonya. Tapi itu resiko, ancaman, tapi bisa jadi peluang kita. Nah, jadi kita melihatnya tetap dari perspektif yang positif, jangan yang negatif. Yang Bu Christine lakukan itu udah benar, udah bagus, udah baik ya. Sehingga Bu Christine tetap, karena orang, kita nih konsumen akan ngeliat juga kan. Pas dia ditanya gitu kok dia nggak bisa jawab, nah itu juga pasti akan, konsumen juga cerdas juga kok. Karena dia juga akan melihat bagaimana kita memberikan pelayanan yang maksimal ya buat mereka, terutama untuk konten-konten yang ada di media sosial. Jadi kalau satu itu jangan sampai energi positifnya Bu Christine jadi berkurang dan tetap lakukan hal yang baik yang seperti Bu Christine lakukan itu. Keren Bu. Terima kasih. Ya. Kan ada yang bilang ya, hater itu adalah follower yang tertunda. Ini sebenarnya begitu kan? Atau dia sebenarnya pengen dikasih gratis tapi caranya kurang baik gitu ya, Bu Christine. Oke, satu lagi tadi udah mengacungkan tangan, silakan. Sebentar, lagi berlari dulu Masnya. Ya. Selamat sore, nama saya Sita, saya pelaku usaha kuliner. Cuma sampai sekarang saya memang belum berani menggunakan medsos. Apalagi kemarin ketika kita mendengarkan penjelasan dari BPOM. Salah satunya adalah tentang aduan, karena saya lihat di medsos itu banyak sekali pelaku kuliner yang mereka beresiko tinggi sebenarnya, tapi sudah berani pakai medsos dan ketika kita lihat itu belum ada izin edar dan lain-lain gitu. Nah ini sebaiknya bagaimana? Apakah kita harus mengikuti seperti itu atau kita tunggu sampai semuanya beres dulu atau bagaimana? Karena kadang butuh waktu cukup panjang ya untuk semua persyaratan itu selesai gitu. Terima kasih. Kalau menurut saya tergantung dari tujuan perusahaan Anda apa. Kalau misalnya mau skopnya di antara kalangan teman-teman aja nggak usah pakai medsos nggak apa-apa. Mau menambah target market sih. Iya. Ya. Terus kalau kayak kita pakai IG Ads dan lain-lain itu kan kelihatannya termasuk bungkusnya gitu. Ya. Jadi sebenarnya kalau ada yang mau jahat itu sama orang-orang yang para pelaku kuliner yang belum itu bisa bermasalah kan di BPOM. Ada sanksi beratnya juga gitu. Baiknya bagaimana tuh Mbak? Makasih. Oke. Ini memang isu ya sekarang ya. Saya mungkin nanti boleh ditambahkan oleh Mbak Emil, kalau saya melihat sekarang tuh sebenarnya konsumen tuh sangat sangat kritis. Kadang-kadang kritisnya lebay banget, bukan kritis emang dia julid aja gitu. Jadi kalau ada suatu produk yang misalnya produk itu tidak BPOM-nya belum lengkap,
ya kan? BPOM-nya belum lengkap atau surat-surat lainnya belum lengkap. Secara kebetulan produk tersebut bermasalah ke dia. Itu biasanya banyak terjadi di kosmetik tuh saya perhatiin kalau di TikTok gitu. Jadi misalnya dia pakai terus tiba-tiba dia beruntusan merah-merah apa segala macam. Dia langsung menuduh si produk itu ini begini karena dia nggak ada BPOM-nya. Padahal mungkin belum tentu ya, maksudnya ada banyak faktor gitu. Karena betul saya setuju Mbak Sita, untuk BPOM itu kan sebenarnya butuh waktu, gitu kan. Jadi kalau ditanya, jadi saya gimana dong, BPOM dulu apa gimana nih gitu. Kalau saya merasanya itu adalah kita harus bisa manage resiko, kita mau yang mana. Yang paling benar ya kita benerin dulu semua aturannya, baru kita mulai iklan. Karena kemungkinan orang untuk ngeributin sertifikasi itu sekarang memang luar biasa sih. Bahkan kan kena ke produk-produk yang besar ya, FMCG besar yang multinasional misalnya. Padahal dia cuman sekedar misalnya si BPOM-nya tuh belum keluar pada bulan itu gitu misalnya gitu. Tapi kalau misalnya kita merasa aduh saya kayaknya nggak mau resiko ini ya mungkin harus tunggu. Tapi kalau kita yakin bahwa BPOM-nya sudah diurus tapi belum muncul dan produk kita aman, ya kenapa enggak dicoba ya Mbak? Betul nggak sih Mbak? Yang penting jangan ada pelanggaran etik ataupun pelanggaran hukum yang dilakukan. Selama itu aman, kemudian bahan-bahannya juga aman, begitu ya, halal juga, itu jalan sambil paralel aja. Karena kalau nggak seperti itu, kita nggak akan bisa mencapai tujuan kita mau ke arah yang pasar lebih luas dan sebagainya, nggak akan tercapai juga. Kita mengerti BPOM sangat menggarisbawahi ini, kemarin saya juga datang ke acara itu kan. Karena saya tahu memang BPOM ini lagi pusing. Begitu banyak produk di luar yang tidak ada BPOM-nya dan itu benar-benar hard sell dan laku gitu. Tapi kalau ada sesuatu yang timbul akibat itu, si BPOM-nya yang kena. Kenapa kamu nggak kasih dia surat izin gitu? Padahal mungkin lagi diurus dan segala macam. Gitu mungkin ya. Setuju. Okay. Itu sih dari saya. Mbak Sita ya. Mbak Sinta ya. Oke, waktunya udah habis ya Mbak. Oke, Mbak Emil nggak terasa kita udah ngobrol 1 jam. Nggak cukup kalau kita ngomongin tentang sosial media. Tapi mungkin untuk yang terakhir, bolehkah Mbak Emil memberikan satu pesan untuk kita semuanya para wirausaha ini berkaitan dengan berkomunikasi melalui sosial media. Apalagi yang perlu kita ketahui. Monggo Mbak. Yang pertama adalah jangan pernah takut akan penggunaan media sosial. Kemudian pengguna media sosial itu juga harus bisa, kalau bisa itu juga dikombinasikan dengan program yang sifatnya offline. Misal kalau kuliner ada masak bareng, ada diskusi bareng, ada hybridnya begitu. Dan jangan lupa bahwa konsumen kita di media sosial itu adalah orang-orang yang punya pikiran, perasaan, pendapat gitu ya. Maka jangan lupa juga untuk bisa merespon dan melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan di media sosial juga. Itu dari saya. Oke, harus dilibatkan ya Mbak ya. Oke, teman-teman saya minta waktu 5 menit karena teman-teman dari DBS mau menyampaikan sesuatu untuk kita semuanya. Tambahan informasi pengetahuan dari teman-teman dari DBS Treasure yang berkaitan dengan keuangan. Ini saya kira sesuatu yang penting juga ya Mbak. Ya. Boleh saya kasih pantun sebentar? Boleh, kasih pantun boleh. Ini silakan Mbak. Ya. Mbak Oce langsung naik aja. Boleh Mbak Oce. Sore hari ketemu di IWC. Cakep. Saling berbagi dan menginspirasi. Tiada hari tanpa belajar dan berusaha untuk kemajuan dan kesejahteraan negeri ini. Terima kasih teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Uce silahkan kita ngobrol bertiga di sini Mbak. Boleh. Monggo. Ngobrol-ngobrol aja ya. Yang nggak presentasi karena aku lihat kayak beberapa udah iya tadi sudah ketemu. Betul. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi dari sesi yang tadi Mbak Uce. Boleh. Mungkin aku tambahkan sedikit ya. Boleh. Sedikit saja. Boleh. Yang berhubungan dengan medsos gitu ya. Tadi dengerin. Pas ya, pas banget. Jadi kalau tadi kan mengenai customer service, bagaimana sih sebenarnya manage bahasa suara-suara sumbang kadang-kadangnya kita bisa bilang ya. Tapi sama halnya sebenarnya dengan financial. Kan banyak kasus tuh ya Mbak. Yang suara sumbangnya banyak banget tuh ya. Yang tips-tips banyak, kita udah pasti gitu. Terus kemudian yang
sort of menjual-jual, oh mau return 20%, 30% dalam waktu setahun, which itu kan tidak mungkin. Dimana kita tahu kayak OJK punya aturan kan, mereka dibatasi gitu. Nah mungkin aku nggak akan presentasi lagi, tapi intinya mungkin satu apa ya, aku bisa bilang apa sih, bukan pesan lah ya, kesannya saya juga bukan ahlinya financial secara garis besar, tapi intinya adalah informasi itu banyak, udah pasti bisa dicari gampang. Tapi satu hal yang dibutuhkan, informasi itu perlu disaring. Informasi tersebut perlu dikurasi. Dan khususnya untuk finansial butuh partner. Gitu. Nah, ya, untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salahnya itu ya Mbak. Betul, dan nanti disesuaikan juga dengan tujuan finansial, kebutuhannya untuk apa, resiko dan lain-lain. Itu aja sih Mbak Peti. Oke, jadi Mbak Uci boleh nggak? Karena Mbak Uci udah menyampaikan ini, kasih 3 tips buat kita. Ini benar banget ya, kalau kita ngomong finansial, terus karena kita orangnya juga nggak mau rugi kan, waduh di bank ini returnnya 20%. Bagi orang akal sehat kita nggak mungkin gitu, return 20%. Tapi karena iming-imingnya luar biasa, lalu kita mengambil resiko untuk menyimpan atau apa segala macam. Sebetulnya apa sih red flag-nya dari sebuah layanan keuangan yang kita harus perhatikan gitu, dan apa yang sebenarnya kalau ini bagus nih gitu, apa tuh Mbak? Oke, mungkin ada 3 ya Mbak, yang sudah paling utama buat trust, kepercayaan. Karena kan bicara uang kayak priority banking minimal 500 juta. Jadi kita perlu lihat juga track record. Ini banknya seperti apa ya, banknya mesti dilihat. Contoh misalnya kayak DBS itu kan kita kebetulan kita memang representatif kita di Indonesia, tapi di Singapura itu seperti BUMN-nya lah. Betul. Itu nomor satu ya. Kedua, tidak dipungkiri setelah kita tahu banknya memang bisa kita dilihat dan track record juga baik, ada kita lihat mengenai advisory-nya itu. Karena mungkin nggak semua bank melakukan hal yang sama gitu ya. Disesuaikan juga dengan kebutuhan dan kita punya aspirasi. Yang ketiga, nggak dipungkiri kita di Mbak Peti bilang, ujung-ujungnya kan mau untung ya. Nah itu nanti juga harus. Siapa yang memberikan return paling oke, gitu. Tapi masuk akal kan, karena nggak mungkin kalau 20% ya Mbak. Bisa sih, bisa kayak ya? ekuitas. Oh bisa tuh, bisa teman-teman. Oke. Untuk market-market tertentu. Bisa ya. Bisa. Oke, Mbak Uce, terima kasih banyak Sama-sama, untuk informasi tentang keuangan. Jadi teman-teman, atas nama Indonesia Womenpreneur Conference, saya mau mengucapkan terima kasih untuk DBS Treasure yang menjadi mitra utama kami pada tahun ini. Dan saya mungkin kasih bocoran sedikit, boleh ya Mbak? Boleh Mbak. Setelah ini kita akan ada program-program bersama DBS Treasure. Gitu, nanti siap-siap siapa yang kepilih diajak untuk ngobrol-ngobrol berikutnya. Tentu saja akan banyak informasi juga mengenai keuangan dulu sekarang. Ya buat sesi selanjutnya Mbak. Sesi selanjutnya mungkin bulan depan kira-kira. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita. Ini adalah kelas yang terakhir. Sekali lagi terima kasih Dr. Emilia atas ketemunya sama kita di sini dan mewakili Perhumas. Tolong sampaikan salam kami untuk Pak Boy Klana sebagai Ketua Umum dari Perhumas, dan makasih juga Mbak Uce. Sama-sama Mbak Peti. Banyak dan DBS, dan teman-teman, dengan demikian berakhir sudah kegiatan Indonesia Womenpreneur Conference kita tahun ini, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali tahun depan. Tapi nggak usah nunggu tahun depan, karena kita akan ada banyak program wanita wirausaha femina setelah ini, dan mudah-mudahan banyak yang offline ya. Kita udah bosen sama online itu kan, gitu. Dan saya juga mau waving buat yang ada di online. Hari ini banyak sekali yang datang, dan sampai jumpa kembali pada program-program selanjutnya. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman. Terima kasih semua.